Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani, NIM 18053066, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu video dengan mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Baiklah, untuk presentasinya saya akan menjelaskan laporan tugas akhir, yaitu mengenai riset perilaku konsumen yang hubungannya dengan produk saya yang telah saya rencanakan, yaitu Sponut Sweet Potato Donuts atau donat yang terbuat dari ubi. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku konsumen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada mereka yang membutuhkan. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengambilan keputusan konsumen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor budaya. Maksudnya yaitu faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam budaya, subbudaya, dan kelas sosial yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku yang paling dasar. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Jadi, dengan memasarkan produk saya dengan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal saya, itu cukup strategis dan mempunyai peluang yang cukup besar. Selanjutnya, faktor sosial, yaitu selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial masyarakat. Selanjutnya, kelompok acuan maksudnya mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang karena individu biasanya berhasrat untuk berperilaku sama dengan kelompok yang ada di sekitarnya, yaitu seperti sebuah perkumpulan tetangga di sekitar rumah saya, di mana mereka bercerita tentang produk saya, dan dari sana secara tidak langsung mereka telah melakukan pemasaran terhadap produk saya. Selanjutnya, faktor pribadi yang terdiri atas 3. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup individu, yaitu dalam membeli barang atau jasa, biasanya disesuaikan dengan perubahan usia mereka. Selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan individu tentunya ikut mempengaruhi perilaku pembelian individu. Penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan itulah yang akan mereka belikan untuk perilaku pembelian mereka. Selanjutnya, gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup sangat berpengaruh pada pola tindakan dari perilaku individu itu sendiri. Dan yang terakhir, kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu sumber informasi konsumen. Informasi yang bisa didapatkan oleh konsumen dalam mengetahui produk saya adalah konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya ke dalam 2 level rangsangan. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level itu, orang hanya sekadar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin masuk ke pencarian informasi secara aktif, mencari tahu produk yang akan saya kembangkan
dan mengunjungi rumah untuk mempelajari produk tertentu. Faktor psikologis konsumen. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang bertindak sesuai dengan kebutuhan waktu tertentu. Selanjutnya, persepsi, yaitu di samping motivasi mendasari seseorang untuk melakukan keputusan, maka juga dipengaruhi oleh persepsinya terhadap apa yang diinginkan. Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan mereka ambil. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi yang terbaru diterima atau dari pengalaman sesungguhnya. Dan yang keempat, keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempercayai sesuatu dan didasarkan pada pengetahuan asli. Sedangkan sikap pada evaluasi adalah perasaan suka atau tidak suka dan kecenderungan yang relatif konsisten. Cara mengenali perilaku konsumen ada 3. Yang pertama, dengan pendekatan interpretif adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal yang mendasar mengenai perilaku konsumen. Selanjutnya, pendekatan tradisional adalah pendekatan yang didasari pada teori serta metode dari ilmu psikologis, kognitif, sosial, behavioral, serta ilmu sosiologi. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan sains pemasaran, yaitu pendekatan yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini dilakukan untuk memproduksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen pada produk usaha kue sponut atau sweet potato donuts. Maka saya melakukan kepada beberapa responden. Yang pertama yaitu Ibu Suri. Setelah melakukan observasi kepada Ibu Suri yang merupakan tetangga sekaligus tante saya, Bu Suri memberikan pendapat bahwa donat yang akan saya rencanakan cukup menarik karena produk saya memiliki ciri khas dan perbedaan dari donat biasanya. Responden selanjutnya yaitu Tio, Ari, Sistri, dan Yuda. Mereka mengatakan bahwa produk yang akan saya jalankan cukup menarik dan bisa dikembangkan karena menggunakan nama yang unik, rasa, dan bentuk yang berbeda. Responden selanjutnya yaitu Ica, Yosa, dan Velin, di mana saya melakukan responden melalui sosial media. Dari ketiga teman saya, mereka menyatakan bahwa produk saya lumayan berbeda dan memiliki nama yang unik, ditambah lagi dengan topping coklat, keju, yang biasa disukai oleh semua kalangan. Dan responden yang terakhir yaitu 2 orang penjaga warung di sekitar rumah saya, Ibu Pinah dan Ibu Dewi. Mereka menyampaikan bahwa bisa bekerja sama dalam proses penjualan produk saya. Dan mereka juga memberikan saya beberapa saran agar produk saya laris di pasaran. Mereka biasanya menjual produk-produk donat yang biasa saja, namun berbeda dengan produk donat saya. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.